Cek, 1, 2. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk peserta BUAF kelima di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, yang mana kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 12 Oktober hingga 14 Oktober. Perlu kita ketahui, presentasi yang akan dilakukan oleh peserta dimulai dari pukul 1 hingga pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Jadi diharapkan untuk peserta memaksimalkan waktu seminimal mungkin, mengingat setiap peserta hanya memiliki waktu 10 menit dan sisanya sesi tanya jawab. Baiklah, perkenalkan saya host untuk acara BUAF kelima yang akan memimpin jalannya acara mulai dari tanggal 12 hingga 14 nanti. Namun saya tidak sendirian, saya ditemani oleh chair kita yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Erwin MAG, dengan CV tempat tanggal lahir Sambas, 3 Mei 1975, bidang keahlian, pendidikan Islam, kemudian jabatan beliau sebagai lektor kepala atau kapus PSM LPM. Betul Bapak? Hari ini kita memiliki 4 peserta yang dimana semuanya dari kampus IAIN Pontianak. Saya ucapkan selamat berlomba dan semoga dapat mempresentasikan penelitiannya dengan baik. Untuk memulai acara ini, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Untuk acara yang selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan kepada chair untuk memimpin jalannya presentasi. Kepada Bapak Dr. Erwin, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di siang menjelang sore hari ini kita dapat melangsungkan satu event internasional ya, yang jarang-jarang kita ikuti ya, minimal itu setahun sekali, itu pun kalau kita sempat berpartisipasi ya. Jadi Anda beruntung sekali dalam kesempatan ini dapat hadir ya, dan kita semua pada prinsipnya ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jejak beliau kita ikuti hari ini ya, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu dalam rangka untuk menyempurnakan diri ya, dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan itu semoga menjadi cita-cita kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, sebagaimana diantarkan oleh host tadi ya, sebelum diserahkan ke saya sebagai chair ya, dalam kesempatan siang ini, bahwa akan ada 4 panelis yang akan membentangkan makalahnya ya, paper yang sudah dibuat. Yang pertama, saya sebut saja ada Saudara Mary Rahmawati, sudah hadir ya bersama kita. Kemudian yang kedua ada Qori Faedatul Jannah. Siap. Kemudian yang ketiga Pratiwi Amalia Putri. Baik. Kemudian the last one yang terakhir adalah Lian Syah ya. Oke. Nah, ini adalah 4 panelis kita yang akan berkompetisi sebenarnya dalam ajang presentasi pada hari ini. Jadi urutannya nanti sesuai dengan yang saya sebutkan ya, dari nama pertama sampai nama yang keempat.
Baik, untuk sesi yang pertama atau kesempatan pertama, saya undang kepada Saudari Mary Rahmawati untuk menempati posisi yang paling depan. Kita berikan aplaus ya, yang meriah kepada saudara. Ya. Silakan. Waktu yang akan kita berikan kepada masing-masing panelis itu 10 menit. Ya. Jadi 10 menit itu untuk menyampaikan poin-poin ya dari apa yang ditulis dalam paper. Nah, selebihnya lebih kurang 5 sampai 7 menit ya. Kita akan buka sesi tanya jawab ya, mempertajam, mereview atau mempertanyakan, mengkritisi gitu ya. Apa-apa yang sudah disampaikan oleh panelis ya. Oleh karena itu nanti kita undang juga kepada peserta untuk dapat berpartisipasi aktif ya dalam rangkaian kegiatan seminar atau presentasi yang disampaikan oleh para panelis. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Oke, sementara bagian teknis ya untuk membenahi apa yang kira-kira perlu disampaikan ya. Oke. Baik, Saudara Mary, waktu Anda 10 menit dari sekarang ya. Jadi sekarang jam 13:25, nanti jam 13:35, maka presentasi Anda dinyatakan selesai. Silakan. Boleh berdiri, boleh sambil jalan-jalan gitu ya. Nggak masalah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Surabaya membeli bunga untuk kenangan. Jawablah salam dari saya walaupun tidak berjabatan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Borneo Undergraduate Academic Forum kelima di IAIN Pontianak dengan lancar. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada hari ini dan yang terhormat Bapak Dr. Erwin Mahrus selaku Bapak Dr. Erwin Mahrus MA selaku Chair. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Problematika Pembelajaran Jarak Jauh, Studi terhadap Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama ada latar belakang, kemudian metode penelitian, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita masuk pada bagian latar belakang. Dalam dunia pendidikan, tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran. Sebagaimana yang diketahui bahwa pendidikan merupakan fasilitas untuk memberikan kepahaman kepada peserta didik. Akan tetapi, proses pembelajaran, fungsi pendidikan tidak berjalan mulus
karena adanya beragam problem yang tidak dapat dihindari. Pada hakikatnya, pembelajaran jarak jauh ini adalah pembelajaran sepanjang hayat yang berorientasi pada minat, kondisi, dan karakteristik pembelajar menurut Munir tahun 2009 halaman 13. Pembelajaran jarak jauh ini merupakan pembelajaran dengan menggunakan media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 harus tetap memenuhi kebutuhan pembelajaran untuk mengembangkan bakat dan minat berdasarkan jenjang pendidikan. Namun, kesiapan pendidik, kurikulum yang sesuai, ketersediaan sumber belajar, dan dukungan perangkat dan jaringan yang stabil diperlukan untuk mencapai hal tersebut berjalan dengan lancar dan efektif. Kemudian masuk pada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terkait problematika pembelajaran jarak jauh terhadap mahasiswa. Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak yang terdiri dari 6 prodi. Yang pertama, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, kemudian mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mahasiswa Pendidikan Islam Agama Usia Dini, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab, kemudian mahasiswa Tadris Bahasa Inggris, dan yang terakhir mahasiswa Tadris Matematika. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran pertanyaan yang disebarkan melalui Google Form. Data-data yang diperoleh dianalisis dan disajikan sebagaimana adanya. Kemudian kita masuk pada hasil dan pembahasan. Lanjut ya, Bu. Berdasarkan hasil analisis data, ditemui 5 problem pokok yang menjadi problem di dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama itu ada fasilitas pendidikan kurang memadai, kemudian kehilangan fokus saat proses pembelajaran. Yang ketiga, sukar memahami materi pembelajaran. Yang keempat, kurangnya motivasi belajar. Dan yang kelima, kesulitan berkomunikasi dan berkonsultasi kepada dosen. Yang pertama, fasilitas pendidikan kurang memadai. Dampak dari fasilitas yang tidak memadai ini seperti ketika gawai atau handphone itu tiba-tiba error yang diakibatkan banyaknya file sehingga menghambat proses pembelajaran. Selain itu, sinyal yang kurang mendukung khususnya mahasiswa yang tinggal di daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan sinyal menjadi problematika ketika pembelajaran jarak jauh. Sebagian mahasiswa banyak mengeluh jika proses pengiriman tugas seharusnya mereka selesai dengan tepat waktu sebelum waktu yang ditentukan, menjadi terhambat karena sinyal yang lelet, karena kondisi di daerah masing-masing yang susah sinyal. Kemudian kehilangan fokus saat proses pembelajaran. Dari hasil wawancara mahasiswa, sebagian mengatakan bahwa adanya notifikasi tersebut. Dari hasil wawancara mahasiswa, sebagian mahasiswa mengatakan mereka kehilangan fokus adalah salah satu penyebabnya karena adanya notifikasi yang masuk seperti dari WhatsApp, Instagram, dan medsos lainnya. Jadi mereka merasa penasaran sehingga kehilangan fokus ketika belajar membuka notifikasi dari handphonenya. Kemudian lanjut, sukar memahami materi pembelajaran.
Dari hasil wawancara mahasiswa, ada yang beranggapan bahwa mereka sulit memahami materi karena merasa bahwa tidak efektif, apalagi jika ada dosen yang terlalu monoton dan hanya berfokus pada salah satu mahasiswa, sehingga membuat suasana kelas saat pembelajaran daring atau jarak jauh ini menjadi tidak hidup. Selain itu, penyebabnya adalah sinyal, karena biasanya suara terdengar putus-putus, sehingga susah untuk memahami materi yang sedang dijelaskan. Kemudian, kurangnya motivasi belajar. Pada situasi saat ini, mahasiswa beranggapan bahwa motivasi belajar menjadi berkurang dikarenakan sebagian dari mereka merasa bahwa motivasi yang diberikan itu kurang. Selain itu, juga ada yang beranggapan bahwa penyebab kurangnya motivasi belajar adalah karena mereka merasa pembelajaran jarak ini jauh beda dengan pembelajaran tatap muka, sehingga kurang semangat. Kemudian, ada juga yang mengatakan bahwa tidak bisa bertemu dengan teman kuliah. Itu juga salah satu motivasi untuk belajar. Kemudian yang keempat, kesulitan berkomunikasi atau berkonsultasi kepada dosen. Saat dimulai pembelajaran pelajaran jarak jauh ini diterapkan, jadi seluruh aktivitas mahasiswa itu dibatasi, apalagi untuk bertemu dengan dosen. Jadi mahasiswa pada proses pembelajaran jarak jauh ini sedikit sulit untuk berkonsultasi atau berkomunikasi dengan dosen, karena kalau hanya lewat Google Meet itu waktunya tidak mencukupi. Kemudian yang terakhir, Kemudian terakhir kesimpulan. Pendidikan selama pandemi COVID-19 saat ini, membuat semua jenjang pendidikan harus melakukan sistem pembelajaran yang awalnya tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh ini terdapat dampak negatif dan dampak positifnya, sehingga menimbulkan problem saat proses pembelajaran berlangsung. Seperti yang kita lihat saat ini sedang dalam upaya peningkatan pendidikan supaya menjadi optimal. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasinya pas ya. 5 menit dan 10 menit. Jadi dari segi waktu sampai. Terima kasih. Saudari Mary Rahmawati masih tetap di tempat ya. Masih ada satu sesi yaitu dialog ya. Tanya jawab terhadap paparan yang barusan disampaikan. Silakan, mungkin ada waktu lebih kurang 5 menit ini untuk dimanfaatkan dari para peserta. Mungkin ada pertanyaan yang ingin dikemukakan. Silakan. Saudari-saudari dan saudara panelis juga sebenarnya diberi kesempatan ya untuk memberikan komentar ya terhadap penampilan teman sesama panelis ya. Nah, silakan. Oke. Belum ada? Baik, kalau belum ada saya ingin memberikan pertanyaan kepada pemateri ya, panelis ya. Yang pertama ini pertanyaannya. Bagaimana Anda mengumpulkan data? Jadi data yang kita olah kemudian dipresentasikan hari ini tuh proses pengumpulannya itu seperti apa? Apakah ada klasifikasi angkatan atau kelas gitu kan? Tadi kan tidak tergambar tuh. Jadi hanya disebutkan dari PGMI, dari PIAUD, dari PAI gitu kan, dari tadris matematika, tadris bahasa Inggris. Tidak ada pernyataan, dilihat juga dari segi angkatan. Ini angkatan semester 1 atau semester 3 atau semester 5 atau semester 7 atau seluruhnya.
tidak pandang semester. Dari 1 sampai 7 itu dianggap sebagai sumber data ya di dalam pengumpulan ini ya. Oke, satu ya. Kemudian yang kedua, saya perlu juga menegaskan sebenarnya kajian Anda, kajian yang kita lakukan hari ini itu mesti kita lihat dalam konteks penelitian atau kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Nah, kita minta supaya panelis itu menunjukkan bahwa apakah memang sebelum penelitian tentang pembelajaran jarak jauh ini itu memang belum pernah dilakukan atau sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji hal yang sama. Nah, kalau ada, di mana letak perbedaan ya dari penelitian yang sedang Anda lakukan. Yang ketiga dan keempat masih ada pertanyaan lain sebenarnya, tapi karena waktunya cukup singkat, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Nah, silakan panelis ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya menanggapi pertanyaan dari Bapak Erwin. Yang pertama tadi, mahasiswa semester berapa gitu ya Pak? Semua semester itu dijadikan sebagai sumber data. Ya, terima kasih ya Pak pertanyaannya Pak sebelumnya. Saya mengumpulkan data itu saya menargetkan itu 20 orang. 5 mahasiswa PGMI, 5 mahasiswa PAI, 4 mahasiswa Pak. Tadris matematika sama bahasa Inggris masing-masing 1. Terus PIAUD 4, PBA 3. Kemudian PGMI, udah semua, 20 totalnya Pak. Terus saya lakukan itu tidak terkhusus gitu untuk semester berapa, tapi rata-rata di situ yang saya wawancarai itu mahasiswa semester 3 dan 5. Karena mulainya proses pembelajaran jarak jauh ini dimulai ketika mahasiswa semester 3 itu masuk sebagai mahasiswa baru. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Oh, yang tidak diupdate. Boleh buka paper Pak. Kalau di paper sih saya itu ada kajian terdahulu yang sudah pernah membahas tentang problematika pembelajaran jarak jauh. Yang pertama itu ada 2 Pak. 2 itu pada tahun 2020 sih Pak, dua-duanya. Mana letak perbedaannya? Masih ada sedikit hampir sama sih Pak, karena salah satunya itu dari kajian terdahulu itu problematikanya itu adalah fasilitas Pak. Jadi sampai sekarang kalau masalah fasilitas atau masalah fasilitas ini masih belum bisa diatasi Pak sampai saat ini. Karena masih ada kan saya sendiri dari semester 5 itu masih ada kawan-kawan yang kendala kayak dari fasilitas kayak kuota internet itu kan baru-baru dari semester 4 kemarin. Kayak gitu Pak. Baik, saya kira cukup ya. Kita berikan waktu dulu kepada Terima kasih kepada panelis pertama, Saudari Mary Rahmawati ya. Nah, jadi ada yang perlu kita jadikan catatan di dalam sebuah riset ya, sebuah penelitian. Salah satunya tentang kriteria sumber data kita. Nah, itu harus dibunyikan mestinya ya, bahwa mahasiswa yang kita jadikan sebagai sumber data ini berasal dari semester berapa. Gitu kan? Umpamanya kita batasi hanya diambil dari semester 3 dan 5. Boleh ditambah argumentasi alasannya boleh, tidak juga boleh.
Alasannya mereka baru yang terkena dampak melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk IAIN Pontianak, khususnya di FT, itu adalah mereka yang di semester 3, umpamanya ya. Nah, kemudian yang kedua, mesti juga dibatasi platform ya, platform pembelajaran yang dipakai dalam jarak jauh ini apa? Apakah pakai WA? Apakah itu pakai Google Meet, ya, Zoom, Zoom meeting, atau e-learning? Nah, itu mesti jelas. Nah, itu untuk memetakan supaya penelitian kita ini arahnya jelas gitu ya. Nah, itu yang penting ya. Jadi posisi saya sebagai chair ini tidak semata menjadi moderator, tapi juga memberikan catatan kepada setiap panelis dalam presentasinya ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya kepada Saudari Mary. Bisa kembali ke tempat duduknya dan bersiap-siap pemateri atau panelis yang kedua, Saudari Qori Faidatul Jannah. Silakan, makasih. Dimohon nanti kepada peserta untuk berkontribusi dalam kegiatan seminar kita ya. Jadi kehadirannya diharapkan untuk memberikan ya saran, masukan atau komentar terhadap presentasi para panelis ya. Sudah siap, Qori? Siap. Baik, Saudari Qori akan memaparkan hasil penelitian beliau ya, tentang pemanfaatan iptek sebagai media pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19. Ya. Nah, ini topik yang sekali lagi menarik karena memang sesuai dengan konteksnya hari ini ya, karena pandemi juga belum mereda. Ya. Jadi kita masih dalam masa pandemi sehingga tema-tema seperti ini penting untuk kita kemukakan ya, kita ajukan. Kepada Saudari Mary Qori, waktunya sama dengan teman-teman yang lain ya, yaitu lebih kurang 10 menit. Jadi sekarang sudah pukul 13:46. Maka di 13:56 berarti presentasinya dinyatakan selesai. Silakan waktunya dimanfaatkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar membeli daun salam, taunya duitnya jatuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Erwin Mahrus MA, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang berada di virtual. Alhamdulillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Qori Faidatul Jannah, dengan bangga mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pemanfaatan Iptek sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh di Era Pandemi COVID-19. Latar belakang. Kemajuan teknologi menghadirkan beragam inovasi yang dapat menciptakan berbagai kemudahan.
Inovasi dan pembaharuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita sebut sebagai IPTEK terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berkontribusi besar dalam bidang ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan apabila digunakan secara bijak dalam bidang pendidikan maupun berbagai pelatihan. Akhir Desember 2019, dunia kita dihebohkan oleh munculnya wabah berbahaya bernama Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa kita sebut sebagai COVID-19 di Wuhan, dan sekarang ini hampir di seluruh dunia mengalaminya termasuk di Indonesia. Hal itu menimbulkan berbagai dampak yang sangat cukup meresahkan yang dirasakan oleh berbagai aspek di bidang kehidupan kita sekarang ini. Oleh karena itu, pemerintah di seluruh berbagai dunia saat ini sedang disibukkan oleh penetapan berbagai kebijakan, salah satunya pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disingkat sebagai PSBB, yang kemudian ini menimbulkan dampak di ruang sosial sehingga bidang sosial harus melakukan penyesuaian, seperti di bidang pekerjaan melakukan kebijakan work from home (WFH), dan di bidang pendidikan melakukan kebijakan study from home atau SFH atau yang biasa kita sebut sebagai sistem pembelajaran dalam jaringan. Penelitian ini akan saya fokuskan pada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat mengupayakan agar pendidikan di Indonesia tidak terhenti atau tetap terjalankan, namun dengan cara yang berbeda. Hal ini jalan dari Surat Edaran Mendikbud RI nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan dan Surat Sekjen Mendikbud nomor 3549-A5-HK-2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal pencegahan penyebaran COVID-19. Pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh sendiri merupakan sistem pembelajaran yang tidak dilakukan secara tatap muka langsung antara pelajar dan pengajar. Sistem pembelajaran ini dilakukan melalui komunikasi dua arah yang dijembatani oleh berbagai media seperti komputer, televisi, radio, telepon, internet, video, dan lain sebagainya. Hal ini tidak terlepas dari peran pentingnya teknologi yang dapat membantu mempermudah pelaksanaan proses belajar mengajar secara daring. Seiring perkembangan zaman, teknologi yang makin maju, makin banyak juga platform yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran jarak jauh ini, seperti Learning Management System, contohnya ada Google Classroom, dan portal-portal e-learning yang dimiliki oleh berbagai sekolah maupun perguruan tinggi. Kemudian juga terdapat video conference seperti Zoom dan Google Meet, dan juga terdapat WhatsApp Group. Kajian serupa, sebelumnya penelitian ini sudah pernah dikaji oleh beberapa peneliti, seperti Astini pada tahun 2020, yang mana menjelaskan bahwa teknologi sangat berperan penting dalam sistem pembelajaran jarak jauh dan dipandang efektif untuk pendidikan. Selain Astini, ada juga Julian Tree dan kawan-kawan pada tahun 2018, hasilnya menunjukkan bahwa keefektifan teknologi dalam sistem pembelajaran jarak jauh apabila digunakan dengan bijak. Meskipun kajian ini terlihat serupa dengan kajian sebelumnya, namun dengan adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi psikologi pendidikan menjadikan kajian ini berbeda. Selain itu, objek yang tersentuh dalam teknologi ini pun berbeda, sehingga terdapat hal baru yang dapat mendukung penelitian sebelumnya. Maka dari itu, berdasarkan apa yang telah saya paparkan, maka saya sebagai penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pemanfaatan IPTEK sebagai media pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19 mahasiswa aktif IAIN Pontianak. Metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam terkait aplikasi apa saja yang digunakan dalam sistem pembelajaran jauh dan yang paling disenangi, serta bagaimana kekurangannya dan kelebihannya dari setiap aplikasi. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif IN Pontianak, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2020. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 18 subjek, diperolehlah hasil bahwa teknologi sangat berperan penting dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Hal ini didasarkan pada kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19 tersebar di dunia. Demikian pula di IAIN Pontianak, aktivitas pembelajaran daring dimulai sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor nomor 3 tahun 2020 tentang kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, serta tindakan antisipasi pencegahan infeksi COVID-19 di lingkungan IAIN Pontianak. Pada umumnya, proses pembelajaran dalam jaringan ini tidak hanya memanfaatkan satu aplikasi. Pada kajian ini, penulis berusaha memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan mahasiswa dalam pemanfaatan aplikasi belajar, seperti aplikasi diskusi kelas, aplikasi pengumpulan tugas dan penyampaian informasi, serta aplikasi seminar. Yang pertama, ada aplikasi diskusi kelas. Di sini terdapat dua aplikasi, yaitu Google Meet dan Zoom. Google Meet paling disenangi oleh mahasiswa IAT angkatan 2020, terbukti dari 11 mahasiswa yang menyukainya dikarenakan alasannya yaitu mudah diakses, tidak memberatkan perangkat, tidak memakan banyak kuota, dan tampilannya yang simpel. Akan tetapi, kualitas gambar pada Google Meet memang kurang jelas, serta dalam mengaksesnya pun butuh jaringan yang cukup stabil. Kemudian terdapat Zoom. Terbukti dari 2 mahasiswa yang menyukainya dengan alasan karena gambar Zoom sangat jelas dan terdapat berbagai fitur yang menarik seperti raise hand, private chat, serta widescreen. Akan tetapi, sayangnya, aplikasi Zoom gratis ini memiliki durasi pemakaian yang sangat terbatas, sehingga tidak jarang ketika sedang melakukan seminar, tiba-tiba aplikasi Zoom akan mati. Sehingga jika kita ingin melakukan durasi seminar yang panjang, harus punya Zoom yang original. Jenis aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi pengumpulan tugas dan penyampaian informasi. Di sini terdapat WhatsApp, disenangi oleh 11 mahasiswa, dengan alasan karena mudah diakses, tampilannya yang simpel, tidak memakan banyak kuota, serta tidak membutuhkan jaringan yang terlalu kuat. Akan tetapi kekurangan aplikasi WhatsApp adalah pesan yang kerap kali tertimbun. Kemudian e-learning, terbukti dari 6 mahasiswa yang menyukainya karena mudah untuk diakses. Akan tetapi sangat disayangkan e-learning ini sering terjadi error, dan ketika kita akan mengupload tugas, ukuran file yang akan diupload tidak bisa terlalu besar. Selanjutnya ada aplikasi Google Classroom. Terbukti dari 2 mahasiswa yang menyukainya dengan alasan karena mudah untuk diakses, namun tampilan yang diberikan oleh Google Classroom sedikit membingungkan. Jenis aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi seminar. Di sini aplikasi seminar yang disukai oleh mahasiswa IAT angkatan 2020 adalah aplikasi Google Meet. Terbukti dari 12 mahasiswa yang menyukainya karena tidak memakan banyak kuota, mudah diakses, tidak berat, dan tampilannya yang simpel. Akan tetapi seperti sebelumnya yang saya jelaskan, aplikasi ini tidak terlalu memuat banyak orang, juga gambar yang kurang bagus. Kemudian terdapat Zoom, disukai oleh 5 mahasiswa, karena terdapat fitur yang berbagai macam, ada raise hand, private chat, widescreen, serta dapat memuat banyak orang sehingga dapat mendukung kegiatan seminar berjalan lancar. Akan tetapi aplikasi Zoom yang cenderung berat membuat mahasiswa IAT angkatan 2020 lebih menyukai Google Meet untuk kegiatan seminar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Otot yang bawa kayu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Kori. Ya. Waktunya pas ya. Lebih kurang 10 menit waktu yang kita bagikan, dan itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya sesi tanya jawab. Nah, jadi ini sesi yang paling kita tunggu-tunggu karena
kita berupaya untuk memperdalam ya hasil atau riset yang dilakukan oleh Saudari Kori. Silakan dulu dari peserta. Kita undang untuk menyampaikan komentar, pertanyaan, tanggapan, bahkan kritik gitu ya terhadap apa yang disampaikan oleh panelis pada hari ini. Silakan. Dan kesempatan ini tidak hanya kepada peserta, jadi teman-teman panelis juga bisa bertindak sebagai peserta ya. Karena tadi kan sudah presentasi kan. Nah, sekarang sudah kembali ke tempat duduk dan ini juga dapat bertindak sebagai peserta pada siang hari ini. Silakan, saya undang dari sebelah kiri. Dari tengah. Atau dari sebelah kanan saya? Oke, belum ya? Baik. Saya ingin komentar sedikit terhadap apa yang tadi disampaikan oleh panelis ya, terkait dengan metode tadi, metode penelitian yang dipakai ya. Anda menggunakan metode deskriptif tadi bahasanya ya, dengan pendekatan kualitatif. Cuman sayangnya sumber datanya itu sangat sedikit gitu ya, karena mengambil teman satu kelas, ya, teman satu kelas, tapi tidak ada masalah ya dalam penelitian tidak ada problemnya ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya apakah ya sampel yang Anda ambil dari teman sekelas itu mencerminkan tidak gitu dengan gambaran keseluruhan mahasiswa di IAIN atau di PUAD gitu ya. Kira-kira menurut Anda apakah ini bisa mewakili? Apakah itu representasi gitu, dari apa yang Anda laporkan tadi? Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Erwin. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebelumnya saya memilih subjek penelitian ini adalah Prodi IAT karena kebetulan saya juga Prodi IAT angkatan 2020. Saya melihat dan saya tertarik. Ketika saya melihat, saya mengamati dan saya tertarik. Saya mencoba mengkaji hal ini dikarenakan saya melihat bahwa teman-teman saya di Prodi IAT angkatan 2020 tidak semuanya mampu dalam mengakses jaringan internet ini, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi pihak kampus IAIN Pontianak untuk kawan-kawan, mungkin bisa untuk khusus untuk Prodi IAT atau untuk keseluruhannya, bagaimana solusi untuk mereka yang di pedalaman. Karena tadi seperti aplikasi Google Meet, Zoom itu membutuhkan jaringan yang cukup kuat, lumayan stabil, dan saya juga merasakannya ketika saya tidak bisa memasukinya. Jadi saya rasa ini cukup mewakili, bukan hanya mewakili IAT angkatan 2020, tapi saya rasa ini mewakili seluruh mahasiswa di IAIN Pontianak, mungkin juga di berbagai kampus yang ada. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya ya. Jadi begini, mestinya kita coba menggambarkan, umpamanya kalau kita mengatakan ini merupakan representasi ya, keterwakilan gambaran mahasiswa yang di angkatan 2020 ya, dengan teman-teman yang di angkatan 2019 gitu kan sudah mulai menggunakan pendidikan jarak jauh kan, pembelajaran jarak jauh kan. Nah, ini mestinya didukung dengan data ya. Jadi bukan hanya sebatas saya rasa, nggak boleh. Dalam riset itu nggak bisa menggunakan saya rasa. Nah, harus berdasarkan data ya, berdasarkan fakta. Nah, untuk memperkuatnya mestinya digambarkan tadi, umpamanya gini, bahwa teman-teman saya di Prodi IAT angkatan 2020 itu memang secara geografi umpamanya tersebar di berbagai daerah. Ada yang mudah jaringannya dan ada yang lelet, bahkan ada yang sulit jaringannya. Nah, gitu ya salah satunya itu. Kemudian yang kedua umpamanya dari segi
kemudahan umpamanya ini kan tidak bisa dibohongi ya, kemudahan akses WhatsApp ya. WhatsApp itu merupakan aplikasi yang paling disenangi, paling banyak dipakai karena satu tadi tidak menggunakan kuota yang terlalu berat, ya kan? Tidak terlalu membutuhkan jaringan yang kuat gitu kan? Ya, jaringan yang tidak terlalu kuat pun sebenarnya kita bisa menggunakan. Nah, mestinya alasan-alasan itu yang harus dikemukakan ya. Nah, untuk memperkuat alasan kita bahwa ya, penelitian saya terhadap kelas yang jumlahnya hanya 18 orang ini itu dapat saya katakan mewakili karena dilihat dari keterwakilan daerahnya, tempatnya, lokasinya gitu kan. Itu merupakan juga fenomena dari mahasiswa IAIN, mahasiswa PUAD secara keseluruhan. Nah, gitu kira-kira gitulah ya untuk memperkuat data tadi ya. Jadi tanggapannya sudah baik gitu ya, tetapi memang sedikit ditambahkan saja argumentasinya. Baik. Selebihnya saya kira tidak ada problem ya, jadi kajiannya bagus gitu ya, tetapi nanti perlu ditingkatkan ya, sense risetnya ya, skill menelitinya harus selalu dikembangkan ya, sama seperti Kori tadi ya, Kori di panelis pertama. Kita berikan aplaus yang meriah ya kepada saudara Mary. Baik, bersiap. Pemateri atau panelis yang ketiga ini. Siapa nama panelis yang ketiga sebentar ya. Saya tidak hafal nama-nama. Ya, Pratiwi ya. Saudari Pratiwi sudah siap? Ya. Silakan dibenahi dulu dengan tim IT ya terkait dengan materi yang mungkin akan disampaikan gitu ya. Sekali lagi saya mengundang peserta ya untuk memberikan tanggapan ya. Karena pada prinsipnya pembelajaran era pandemi itu kan adalah problem kita kan. Nah, masalah kita atau sesuatu yang memang dekat dengan kita gitu. Sehingga kita tidak membicarakan sesuatu yang di luar kita atau sesuatu yang asing ya. Tapi inilah fenomena yang sedang kita geluti, kita jalani hari ini. Oleh karenanya, saya yakin banyak hal-hal yang perlu kita angkat ke permukaan dan itu bisa kita diskusikan di dalam forum BUAF ya hari ini ya. Sudah siap, Saudari Pratiwi? Oke, baik. Waktu 10 menit dari sekarang jam 14.06 menit, berarti jam 14 lewat 16 presentasi Anda dinyatakan selesai ya. Kepada Saudari Pratiwi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mancing ikan di pinggir danau. Dapatnya ikan kerapu. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kepada kita rahmat, taufik, dan hidayahnya lah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Amalia Putri, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari riset saya mengenai peluang dan tantangan generasi milenial dalam pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19, studi terhadap mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
Wabah COVID-19 atau virus corona telah hadir di Indonesia pada awal tahun 2000, tepatnya pada bulan Maret. Berdasarkan di website covid19.go.id, bahwa COVID-19 ini berasal dari negara Cina di daerah Wuhan. Virus corona atau COVID-19 telah banyak memberikan dampak yang menyebabkan segala bagian kehidupan manusia memunculkan masalah baru, terutama atau salah satunya di dunia pendidikan mendapatkan tantangan baru akibat dari virus corona atau COVID-19 ini. Ketika wabah virus COVID-19 ini telah merebak luas di Indonesia, akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia segera mencanangkan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pada semua jenjang pendidikan, baik itu di SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Dan Institut Agama Islam Negeri Pontianak merupakan salah satu perguruan tinggi yang menerapkan program pembelajaran jarak jauh ini. Pembelajaran jarak jauh dalam dunia pendidikan menjadikan kebijakan alternatif yang dipilih supaya tetap bisa menjalankan aktivitas pembelajaran di tengah pembatasan sosial. Dan hal ini pula sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 perihal pelaksanaan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini, saya akan memaparkan peluang beserta tantangan yang dialami oleh mahasiswa IAIN Pontianak sebagai subjek dalam penelitian ini. Dan berikut rumusan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di IAIN Pontianak selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, aplikasi apa yang digunakan selama pembelajaran dilakukan secara online. Yang ketiga, peluang apa saja yang dialami selama belajar online, dan yang keempat, tantangan apa saja yang didapat selama belajar online. Sebelum kita masuk ke bagian peluang dan tantangan, izinkan saya untuk memaparkan dari pertanyaan 1 dan 2. Mahasiswa IAIN Pontianak melakukan pembelajaran selama masa pandemi dengan melakukan program pembelajaran jarak jauh atau menggunakan sistem pembelajaran secara online. Dan aplikasi yang digunakan yaitu yang pertama adalah situs utama yang diberikan dari pihak kampus, yaitu adalah e-learning, dan yang kedua melalui WhatsApp group, Google Classroom, Google Meet, atau bisa juga Zoom meeting, dan yang terakhir menggunakan Telegram. Berikut kita masuk ke bagian peluang. Peluang menurut KBBI adalah memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Atau yang biasa sering kita kenal peluang ini disebut dengan kesempatan. Nah, dampak dari pemberlakuan pembelajaran jarak jauh ini nyatanya ada memberikan dampak yang positif. Nah, berikut pembelajaran jarak jauh yang dialami oleh mahasiswa IAIN Pontianak. Yang pertama adalah penghematan biaya pendidikan. Mahasiswa IAIN Pontianak tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pendidikan mereka seperti mengeluarkan biaya ongkos transportasi mereka, baik mahasiswa yang di kota maupun yang di daerah. Selanjutnya juga bagi mahasiswa perantau, mereka tidak lagi mengeluarkan biaya kos sehingga mereka bisa melakukan pembelajaran secara online di rumah. Selanjutnya yang kedua adalah memiliki waktu belajar yang efisien dan fleksibel. Jadi mahasiswa IAIN Pontianak ini tidak perlu lagi menghabiskan waktu perjalanan menuju kampus, dan mereka dengan berada di rumah saja sudah bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Selanjutnya juga mereka memiliki waktu yang efisien, contohnya seperti dalam pengumpulan tugas yang memiliki cukup waktu yang luang. Yang ketiga adalah menjadi lebih mandiri dalam proses belajar. Karakteristik belajar mandiri akan membentuk mahasiswa IAIN Pontianak, karena hal ini tidak bisa kita tinggalkan ketika dalam pelaksanaan aktivitas belajar mandiri di rumah. Dan inilah menjadi peluang atau kesempatan bagi mahasiswa IAIN Pontianak ini untuk bisa menjadikan diri mereka menjadi lebih mandiri lagi. Dan yang keempat adalah materi yang ingin dipelajari dapat diakses dengan mudah melalui e-learning. Dengan adanya fasilitas media yang memadai seperti e-learning ini, maka mahasiswa IAIN Pontianak bisa dengan mudah membuka layar gawai mereka dan membuka situs link e-learning mereka dan membaca materi yang telah diberikan oleh dosen. Manfaat dari e-learning ini mencakup dari 3 peluang tadi yang di atas. Yang pertama adalah penghematan biaya pendidikan seperti biaya transportasi, biaya kos, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, memberi waktu
memberi waktu yang fleksibel sehingga bisa memiliki waktu dan tempat untuk mengakses materi di mana dan kapan saja. Selanjutnya juga yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Selanjutnya kita masuk ke bagian tantangan. Dalam KBBI, tantangan artinya hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Selain itu, tantangan juga bisa diartikan sebagai hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Jadi, dalam pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19 ini, mahasiswa IAIN Pontianak memiliki tantangan yang perlu diatasi. Sistem pelaksanaan pembelajaran daring ini sebetulnya belum bisa dikatakan sepenuhnya efektif karena mereka menghadapi tantangan tadi. Nah, jadi masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa IAIN Pontianak ini. Nah, berikut tantangan yang dialami oleh mahasiswa IAIN Pontianak. Yang pertama adalah lokasi rumah yang minim jaringan. Tidak semua mahasiswa IAIN Pontianak itu berada di Pontianak. Ada yang berasal dari daerah dan bahkan ada yang dari pelosok. Dan ini merupakan tantangan utama bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah ini. Karena kebanyakan dari daerah itu mereka di rumahnya minim jaringan dan tidak jarang ditemukan mahasiswa ketika perkuliahannya absen ketika sedang perkuliahan berlangsung. Yang kedua adalah kesulitan dalam memahami pembelajaran. Setiap dosen pasti memiliki cara pengajarannya masing-masing. Ada yang menjelaskan melalui Google Meet, ada yang langsung memberikan materi secara tekstual saja seperti di e-learning. Dan ini merupakan tantangan bagi mahasiswa IAIN Pontianak untuk bisa lebih aktif lagi belajar mandiri di rumah. Dan namun terkadang ketika mahasiswa tidak mengerti pada suatu materi, maka mereka akan kesulitan dalam berinteraksi bersama dosen yang hanya melalui chat, melalui online. Sedangkan kalau misalnya kita melalui interaksi secara langsung itu akan lebih mudah paham. Selanjutnya yang ketiga adalah kurangnya interaktif dalam pembelajaran. Belajar secara online membuat dosen tidak sepenuhnya bisa mengontrol mahasiswa apakah mahasiswa tersebut menyimak atau tidak. Jadi baik itu melalui perkuliahan Google Meet maupun di WhatsApp group dan aplikasi lainnya. Contohnya saja saat berdiskusi. Ketika ada dosen yang menginstruksikan mahasiswa untuk berdiskusi, ada mahasiswa yang tidak menjawab dari instruksi dosen tersebut. Dan ini merupakan penyebab kurangnya interaktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yang keempat adalah motivasi belajar yang tidak stabil. Mahasiswa milenial IAIN Pontianak ini pasti pernah mengalami motivasi yang turun naik. Apalagi di saat pandemi COVID-19 ini, mahasiswa pasti pernah merasakan jenuh dengan sistem pembelajaran yang melulu. Selanjutnya juga mereka belajar sendiri di rumah dan tidak belajar bersama-sama di dalam kelas karena kondisi belajar sendiri di rumah dengan belajar bersama-sama di kelas itu sangat berbeda perasaannya. Jadi ini bisa membuat motivasi mahasiswa itu bisa menurun. Nah, selanjutnya juga ada leletnya jaringan membuat mereka hilang semangat. Dampak dari turunnya motivasi akan membuat mahasiswa mudah untuk mengabaikan perkuliahan sehingga mereka itu tidak bisa mendapatkan ilmu secara keseluruhan dan akan berpengaruh pada nilai yang diperolehnya. Kesimpulan dari uraian yang saya paparkan tadi adalah bahwa mahasiswa IAIN Pontianak ini selama masa pandemi melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh dan mereka mendapatkan peluang serta tantangan yang dialaminya seperti peluang yaitu penghematan biaya pendidikan, yang kedua memiliki waktu belajar yang efisien dan fleksibel, yang ketiga menjadi lebih mandiri dalam proses belajar, yang keempat materi yang ingin dipelajari dapat diakses dengan mudah, sedangkan tantangan yang dialami oleh mahasiswa IAIN Pontianak itu berupa seperti lokasi rumah yang minim jaringan, kesulitan dalam memahami pembelajaran, kurangnya interaktif dalam pembelajaran, dan motivasi belajar yang naik turun. Jadi peluang dan tantangan ini sebetulnya bisa bermunculan secara bersamaan dan hal inilah yang harus dihadapi oleh mahasiswa IAIN Pontianak tentang bagaimana setiap individu ini harus atau bisa mampu
melewati fase sulit di era pandemi COVID-19 ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudari Amalia ya. Oke, jadi ini kajiannya masih seputar pandemi ya. Jadi pembelajaran jarak jauh era pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Sepertinya dari awal saya belum dapat input ya, feedback ya dari peserta. Oke, dari sebelah kanan saya, silakan mungkin bisa langsung disampaikan. Tadi kan pemateri ada nyampaikan salah satu peluang itu adalah penghematan biaya kan. Nah saya rasa itu relatif, maksudnya ya bagaimana peneliti membandingkan antara apakah benar ini menghemat, PPJ ini apakah menghemat atau malah sebaliknya. Maksudnya apakah teman-teman di sini pernah melakukan kuliah offline dan kuliah online dibandingkan mana yang lebih murah. Tadi salah satu alasannya adalah tidak semua orang ada di Pontianak. Nah, jika itu mahasiswa itu tinggal di Pontianak, bukankah lebih murah seharusnya? Jadi seolah-olah penelitian ini mengatakan bahwa penelitian online ini, pembelajaran online ini lebih murah gitu, lebih terjangkau, lebih hemat. Siapa tahu kuliah online, offline itu lebih hemat. Nah, bagaimana peneliti mendapatkan data tersebut bahwa penelitian perkuliahan offline ini, online ini lebih murah gitu, lebih menghemat biaya. Apakah bisa dipertanggungjawabkan data tersebut? Baik, terima kasih kepada Bang Liansa yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Untuk pertama kali saya ingin tegaskan bahwa saya tidak ada mengatakan bahwa perkuliahan online itu lebih murah daripada perkuliahan online. Jadi di sini adalah saya ingin memaparkan bahwa perkuliahan online ini manfaatnya yaitu tadi penghematan biaya seperti biaya transportasi misalnya. Mahasiswa luar itu kan perlu biaya ongkos dari rumah mereka ke kota Pontianak. Sedangkan kalau yang mahasiswa kota itu tidak mengurangi biaya bensin mereka ke kampus. Tapi saya tidak pernah mengatakan atau tidak ada mengatakan bahwa perkuliahan offline itu lebih murah daripada perkuliahan online seperti itu. Jadi memang betul-betul perkuliahan offline dan perkuliahan online ini memang ada sisi positifnya, tetapi saya mengambil sisi positif dari perkuliahan online tadi. Jadi saya tidak ada mengatakan bahwa perkuliahan online ini lebih murah daripada perkuliahan offline. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Amelia Pratiwi. Kalau saya tadi melihat struktur ya dari laporan penelitian ini terkait dengan metode sebenarnya ya. Metode penelitian Anda tadi menyebut subjek penelitian itu adalah mahasiswa milenial Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, Anda harus batasi sebenarnya maksud generasi milenial itu siapa ya. Kalau dilihat dari periodenya ya angkatan Anda dan seterusnya itu adalah generasi milenial kan. Nah, itu artinya bahwa sumber datanya mestinya subjeknya adalah seluruh mahasiswa. Nah, jadi tidak hanya dibatasi oleh Anda. Nah, itu juga menjadi catatan ya. Oleh karena itu perlu dispesifikasi ya, perlu dikhususkan. Jadi generasi milenial ini mestinya dibatasi lagi, harus ada tambahan informasi di situ, angkatan berapa, semester berapa, bawahnya harus ada di situ. Kalau tidak, ini bisa saja kita mengklaim ya. Mengklaim ya, dan seorang peneliti tidak boleh mengklaim tanpa data. Nah, jadi itu yang menurut saya perlu digarisbawahi. Tapi mungkin Anda ingin tanggapi? Tidak ya? Oke, dianggap cukup, tapi ini saya kira menjadi masukan kita bersama.
Sekali lagi terima kasih kepada Pratiwi Amalia. Kita berikan aplaus yang meriah. Silakan. Baik, the last one ya. Nah, ini penampilan panelis yang terakhir. Kita undang Saudara Liansah ya. Jadi namanya cukup singkat sama seperti nama saya ya. Erwin gitu ya. Nah, ini Liansah. Sudah siap? Liansah? Oke. Saudara Liansah akan menyampaikan sebuah topik ya, sebuah tajuk dari hasil penelitiannya yang berjudul Distant Learning Strategies ya during the COVID-19 pandemic. Solutions and expectations for millennials education. Ya. Jadi waktunya sama 10 menit untuk presentasi, tolong dimanfaatkan betul waktunya dan setelah itu kita akan buka sesi pertanyaan jawab ya. Kepada saudara Liansah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini perkenalkan nama saya Liansah. Saya akan membawakan hasil penelitian saya tentang strategi pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19, solusi dan harapan pendidikan generasi milenial. Next, Bang. Oke, saya belajar banyak dari sebuah buku karangan Justin Gardner namanya Sophie World, bahwa pendidikan itu sangat penting. Di dalam buku itu dijelaskan manusia pertama itu Adam dan Hawa. Mereka belajar pendidikan, sejatinya pendidikan adalah transformasi pengetahuan. Misalnya saya katakan A, teman-teman menangkapnya A. Jadi sesederhana itu sebenarnya pendidikan. Dan tanpa adanya ketidaktahuan, kita tidak akan ada seperti sekarang. Sebut saja misalnya dahulu ada kertas, sebelum ada kertas tidak ada kertas. Nah sekarang kita adalah generasi yang beruntung karena kita dapat mengakses sesuatu yang sudah diketahui oleh orang sebelum-sebelum kita. Kita adalah generasi beruntung karena sangat rugi kita tidak belajar dari sejarah-sejarah masa lalu. Oke. Hari ini adalah COVID seperti yang teman-teman ketahui itu sudah menjadikan sebuah pandemi global. Artinya perlu suatu perubahan besar. Pendidikan yang sebelumnya konvensional beralih menjadi pendidikan yang online. Hal ini memerlukan adaptasi kompleks dari kita semuanya, baik dari guru, tenaga pengajar, dan semua hal itu tersebut. Nah, hari ini peneliti ingin menjelaskan tentang PPJ atau pembelajaran jarak jauh yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara mendesak pada waktu itu. Next, Bang. Oh ya. Nah, dalam sebuah literatur, dalam sebuah jurnal itu ditemukan bahwa penelitian itu dinyatakan bahwa sekitar dia melakukan studi terhadap 54 siswa kelas 12 sekolah menengah atas, terdapat 67,9% siswa yang merasa tidak mendapatkan efisiensi dalam pelajaran jarak jauh. Karena itu penelitian kali ini peneliti sederhana saja. Peneliti menggunakan pendekatan literatur akurat, sebuah metode untuk mendapatkan informasi, yaitu systematic literature review. Informasi akan digali dengan jurnal-jurnal dan skripsi dan Google Book dan sebagainya. Jadi tidak ada penelitian lapangan, hanya menggunakan pendekatan jurnal yang seperti itulah. Oke, pertama kita ketahui, next, Bang. Apa sih generasi milenial itu? Generasi milenial itu adalah generasi yang dekat dan melek dengan informasi. Artinya teman-teman termasuk generasi milenial karena kita dekat dan selalu terhubung dengan internet. Karena itu sangat mudah sebenarnya PPJ ini karena sehari-hari kita selalu menggunakan itu teknologi. Pandemi COVID kita tahu udah. Nah, apa sih strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah merupakan suatu rencana yang dipersiapkan secara matang oleh tenaga pengajar untuk mentransformasi ilmu tersebut. Ini disampaikan oleh Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan. Simpel saja sebenarnya, sekali lagi ini hanya sebuah metode ataupun sebuah strategi yang tidak tahu bagaimana hasil lapangannya. Saya hanya memaparkan teorinya. Artinya efektivitasnya dari teori tersebut tidak tahu, gitu, maksudnya. Pertama kita bisa menggunakan model pembelajaran terbimbing, artinya guru membimbing siswa tersebut, kemudian pembelajaran dengan media sosial seperti yang teman-teman rasakan. Kita bisa belajar dari YouTube, dari WhatsApp, ataupun Facebook, Instagram, dan sebagainya, pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran. Kemudian pembelajaran berbasis audiovisual kreatif dan sistem blended learning. Itu merupakan kombinasi antara pembelajaran offline dan online, seperti yang kita lakukan sekarang.
Nah, simpulannya hasil kajian pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat strategi pembelajaran ya untuk jarak jauh, dan solusinya ini diharapkan menjadi sebuah solusi yang tepat untuk pembelajaran pada pandemi. Sebenarnya sudah agak telat karena sekarang udah hampir pembelajaran offline. Kemudian harapannya semoga pendidikan tetap akan terus berlanjut dengan adanya, walaupun ada pandemi, tapi pendidikan tetap bisa berlangsung. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, singkat padat. Jadi waktunya sekitar 6 menit ya. Jadi masih ada sisa 4 menit sebenarnya, tapi tidak apa. 10 menit itu adalah batas maksimal ya, yang diberikan kepada masing-masing panelis. Dan itu hak. Namanya hak ya, bisa diambil, bisa tidak kan. Nah, jadi 10 menit itu lebih yang tidak boleh ya. Kurang silakan. Baik, kita undang sekali lagi kepada para peserta untuk memberikan respon ya, tanggapan, feedback dari apa yang ditampilkan oleh saudara panelis. Ya, silakan. Sekali lagi peserta ini ya kita juga termasuk mereka yang berasal dari panelis terdahulu ya. Nah, untuk mengomentari. Silakan. Jadi biasanya kalau sudah selesai kan udah tenang gitu kan. Nah, kalau belum tadi mungkin masih mikir. Wah, ini saya harus fokus nih untuk presentasi gitu kan. Tapi sekarang kan udah plong tuh ya. Sudah selesai. Jadi saya kira ini waktunya Anda untuk memberikan komentar. Silakan. Gimana? 3 menit lagi. Baik, kalau tidak ada saya ingin komentar sedikit ya terhadap laporan penelitian yang berbentuk artikel yang ditulis oleh Saudara Liansah ya. Satu barangkali ini sangat teknis sekali ya terkait dengan template sebenarnya ya. Template dari tulisan ini ya. Jadi di template itu mestinya ada introduction ya. Introduction itu sudah ada. Nah, kemudian yang kedua apa yang disebut dengan metode ya. Metode. Nah, metode. Di dalam paparan tadi muncul ya, metode itu digunakan adalah library research, ya, penelitian kepustakaan. Dan di sini saya kok belum ketemu ya di bagian mana kira-kira memuat di systematic literature review ya. Jadi tidak dimunculkan dalam template tapi dalam teks ya. Nah, mestinya dia di dalam template yang berurutan. Jadi satu umpamanya E introduction, yang kedua atau B method ya. Yang ketiga baru result and discussion ya. Baru yang keempatnya itu adalah conclusion. Nah, paling tidak itu kan. Nah, jadi teorinya IMRED ya. IMRD gitu ya. Apa C conclusion ya. Nah, itu yang mestinya satu ya yang mesti ada di dalam ini. Kemudian teman-teman yang lain kan memang menulis itu di dalam template yang disediakan kan. Makanya ada simbol buab di atasnya gitu kan. Itu menunjukkan bahwa ini memang ditulis dalam template yang memang sudah ditentukan ya untuk teman-teman. Itu catatan saya untuk Liansah ya. Kemudian yang berikutnya juga saya kira tadi di judul umpamanya kita lihat ada solution and expectation ya kan. Nah, jadi mestinya kalau memang ini dianggap sebagai solusi, oke, disebutkan solusinya seperti apa. Nah, ekspektasinya itu di mana kira-kira? Nah, kan karena dimunculkan di dalam judul. Jadi ini menjadi variabel. Satu solution, dua expectation ya kan. Nah, ekspektasinya seperti apa? Oke. Nah, kemudian yang ketiga ya, hasil kajian Anda kira-kira ya dari riset library research itu kalau dari ekspektasi pembelajar, mereka tuh lebih ingin belajarnya daring atau luring atau blended. Itu kira-kira di mana kalau dia di kajian kepustakaan itu seperti apa kira-kira? Barangkali bisa ditanggapi. Terima kasih Pak.
sebelumnya saya mohon maaf tidak menggunakan sistem library research, tapi menggunakan systematic literary review. Itu pendekatan hampir sama dengan library research, tapi dia mencari referensi dari jurnal-jurnal yang lain gitu, Pak. Terus mengenai ekspektasinya yaitu pembelajaran jarak. Ini harapannya untuk terhadap generasi milenial itu tetap terlangsungnya pendidikan gitu, Pak, harapannya. Walaupun terjadi pandemi, maksud dari penelitian ini. Kemudian untuk strategi mana yang paling tepat, peneliti tidak menjuruskan yang mana yang paling tepat, tapi menyesuaikan konteks berdasarkan hasil strategi pembelajaran tersebut, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih ya tanggapan baliknya terhadap apa yang disampaikan. Waktu kita masih tersedia, Ibu dan Bapak host. Time is over ya. Intahal waqt. Time is up. Waktu sudah berakhir. Jadi terima kasih kepada para panelis ya. Pada saudari Kori, Mary, Pratiwi dan Liansah ya, yang telah memaparkan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel pada hari ini. Dan kita berikan aplaus ya kepada 4 panelis ini. Selanjutnya juga terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar ya kita hari ini. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu host ya. Nah, ini abang dan kakak yang bertindak sebagai host hari ini. Mohon maaf jika dalam memandu jalannya presentasi pada hari ini terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta BUAF pada siang hari ini. Kita akan kembali lagi besok dengan materi tentang teaching and learning innovations yang akan dihadiri oleh mahasiswa STKIP Persada Sintang, kemudian UIN Antasari Banjarmasin, IAIN Kerinci, dan juga kembali lagi UIN Antasari Banjarmasin. Jadi diharapkan untuk kawan-kawan peserta dan mahasiswa IAIN Pontianak yang ingin mengikuti acara ini dipersilakan untuk hadir di room 2 pada besok tanggal 13 Oktober seperti biasa pukul 1 sampai 2.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian saya sebagai host di sini mengucapkan terima kasih banyak untuk chair dan juga para peserta lainnya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan mendapatkan hasil yang baik untuk kawan-kawan peserta lainnya. Untuk itu saya sebagai host undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta dan chair silakan untuk maju ke depan, kita akan ada sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Silakan peserta untuk maju ke depan. Iya boleh, panelis dulu ya. Panelis dan chair silakan di depan. Berdiri. Iya, di situ aja Pak. Oke. Oke, sudah siap? Tim IT? Pakai masker ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.
Oke, untuk room 2 sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk peserta yang hadir di Zoom meeting hari ini. Sampai jumpa di esok hari pukul 1 sampai 2.30. Oke, teman-teman yang di via online, saya ucapkan terima kasih. Jadi sudah berakhir di sesi ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.